Yo Ilur, selamat datang dulur otomotif. Kali ini kita akan bahas konsep baru motor dengan tampilan gagah dan sangar. Inilah Honda CBR 150R dan kita akan bahas yang non ABS. Motor ini varian Dominator Matte Black. Jadi sangat menarik dan untuk tipe standarnya ini menginjak di angka 36 jutaan dan sebenarnya juga ada tipe ABS untuk yang warna ini. Info lebih lanjut bisa cek di kolom deskripsinya. Seperti apa spesifikasi serta fitur lebih lengkap dari motor ini, seberapa detail dan apa menariknya, jadi simak terus. Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Kita mulai dari segi garis besar motor ini, memang desainnya mengikuti sang kakak yaitu si CBR 250R. Kita mulai dari segi atasnya dulu. Terlihat nih spionnya ya, modelnya panjang namun bisa dilipat dan visornya ini transparan lor, lebih smoke gitu kan, lebih gelap. Dan ini sih bagus kalau kayak gini. Dan dudukan plat nomor nih rada ganggu ya, berada di sini tempatnya. Dan tampilan headlamp depan ini yang bikin sangar dan kayak keker gitu loh. Dia pencahayaan sudah LED lighting system dengan adanya DRL di bagian atas. Jadi ini berubah total dengan generasi pendahulunya. Lebih mirip ke CBR 250R. Nyaris banget mirip memang. Tapi detailnya berbeda kalau kita lihat secara langsung itu. Tarik lagi ke bagian samping, jadi fairingnya ini juga mengikuti lekukan di bagian depan dan futuristik terkesan sporty dengan stripping yang berbeda. Jadi ini simple aja gitu loh. Secara detail kayak gini nih. Bagus ya. Memang Honda ini kalau masalah desain nggak perlu diragukan loh. Bener-bener mantep, top banget lah. Detailnya tuh dipikirkan dan suspensi di motor ini sudah menggunakan USD SFF BP punyanya Showa dan ini meredam getaran lebih bagus, diameternya 37 mm. Kaki-kaki di motor ini velgnya cast wheel dengan ukuran 2,5 inci, dibalut profil ban 100/80 ring 17, sudah tubeless. Tentunya untuk yang tipe standar ini belum menggunakan pengereman ABS, namun sudah wave disc, lebih cepat melepas panas dengan kalipernya dual piston nih, warna gold. Jadi perubahan di motor CBR 150 ini memang sangat signifikan loh, bisa dilihat sendiri. Dari bobotnya mempunyai berat 137 kg untuk non ABS, jadi beratnya beda 1 kilo lah daripada yang ABS. Dan motor ini memiliki dimensi sebagai berikut. Jadi memang lebih lebar dan lebih tinggi dibandingkan pendahulunya. Kita mulai bahas dulu bagian mesin. Menggunakan kapasitas mesin 149,16 cc, tipe mesin 4 langkah DOHC, ini PJM FI dan manual 6 speed percepatan. Mempunyai bore stroke diameter 57,3, langkahnya 57,8 mm lor. Serta rasio kompresi 11,3:1. Dan untuk tenaga, ya motor ini sebenarnya kalau kita bandingkan yang dulu, ini top speednya lebih kenceng lor. Karena juga memiliki perubahan di box filternya, terus penyempurnaan yang lain. Tapi secara mesin sama memang. Powernya menembus di angka 17,1 PS di 9000 rpm. Torsinya mencapai 14,4 Nm di 7000 rpm. Dengan adanya slipper clutch di motor ini juga membantu perpindahan giginya tuh lebih halus lor. Kita lihat di bagian jarak terendah ke tanah motor ini,
yaitu di angka 160 mm dan cukup tinggi sih. Pijakan kaki juga tidak condong ke belakang ya, model ungkit, terus bisa dilipat, dan yang belakang juga modelnya simple nih, kecil kan pijakan kakinya. Rangka yang dipakai menggunakan diamond frame ya. Nih modelnya warna hitam ya, dan secara detail fairingnya tuh kayak gini nih dari bawah ya, model kayak kisi-kisi gitu kan. Lekukannya juga shape-nya tegas. Ini ada arah lubang angin gitu, dan garis fairing ini sampai ke tangkinya lur, jadi lurus senada gitu. Dan untuk bagian atas tangkinya ini terdapat stripping warna merah ya, jadi menghiasi samping gitu, terlihat lebih manis, dan kapasitasnya 12 liter ya. Ini cover lur. Untuk ngebukanya pakai anak kunci di sini. Ngomongin di bagian stangnya, ini modelnya upper yoke, jadi lebih terkesan menunduk ya, motorsport wajar lah, tapi tergolong nyaman untuk motor ini. Di bagian penguncian menggunakan shutter key ya, anak kunci, dan speedometernya juga tampilannya lebih compact, kecil, futuristik kan, dengan beragam indikator seperti full meter, posisi gear, dan yang lainnya. Holder kiri ada high low beam, lampu sen, klakson, dan juga di bagian depan sini ada pas beamnya. Kalau masalah kopling sih ini sedang lur, segini. Lanjut ke bagian holder kanan, hanya ada electric starter saja. Kita bahas tinggi joknya. Jadi motor ini lebih rendah dibandingkan pendahulunya, yaitu 782 mm, dan di sini ada anak kunci untuk membuka bagasi belakang. Hanya bisa nyimpen toolkit barang kecil aja sih kalau di bagian belakang sini. Shape garis bodi belakang ini lekukannya cukup tegas ya, dan bener-bener buritanya tuh mengikuti sang kakak ya, CBR 250 dengan 2 tingkat lampu gitu kan. Dia stop lampnya sudah LED lighting system juga. Tentunya motor ini bener-bener sporty lor tampilannya. Di sini juga ada detail yang cakep nih. Terus spakbornya juga sudah ada reflektor serta lampu sen di situ. Ngomongin soal konsumsi bahan bakar, motor ini tembus di angka 42,1 km per liter. Ya, cara pengendara mempengaruhi, dan kapasitas oli mesinnya ini 1,1 liter. Jadi sudah tidak ada kickstarter di sini ya, lur. Di bagian knalpot belakang, nah ini sih desainnya ya sama ya, dengan end cap muffler, finishing warna silver, dan tampilannya juga knalpotnya kecil sih. Kaki-kaki belakang velgnya lebih besar, ini 3,5 inci ya. Kalau yang depan tadi 2,5 inci lor. Velg cast wheel dan dibalut profil ban 130/70 ring 17 dan sudah tubeless. Jadi pengereman yang bagian belakang juga sudah wave disc, namun diameternya lebih kecil dengan kalipernya 1 piston. Jadi sama-sama warna gold nih. Armnya juga ini modelnya kotak aja tapi lebih pipih dan lebar gitu. Kayak gini nih modelnya ya. Beralih ke bagian sisi kiri, final gear untuk ukuran yang belakang ini 45 dan untuk yang depan nih 15. Nah, di bagian suspensi yaitu menggunakan swing arm ya, monoshock, dan ini Prolink lur. Warna merah nih shocknya. Sebenarnya untuk di bagian suspensi sih CBR ini juga cukup empuk ya untuk meredam getaran, apalagi yang depan itu sudah USD lor. Jadi ya ini sebenarnya motor yang cukup bisa diandalkan untuk harian serta touring juga. Ya wes lor, itu tadilah beberapa spesifikasi serta fitur dari motor ini. Ojo lali tinggal nolek, dan salam dulur otomotif.